Kali ini kita mau bahas sebuah inovasi tata kelola yang cerdas banget dari Bulukumba Indonesia. Inovasi ini dirancang buat menyelesaikan satu masalah yang jujur aja ada di mana-mana, yaitu kesenjangan di tingkat akhir. Jadi, ini soal gimana caranya menjembatani jurang antara layanan pemerintah dan warga yang paling butuh bantuan itu. Coba deh bayangin situasi ini. Kamu butuh banget bantuan sosial, tapi buat ngurusnya aja, kamu harus rela pergi pulang selama 4 jam. Itu artinya kamu kehilangan waktu kerja, harus keluarin ongkos yang nggak sedikit, dan itu semua cuma buat satu tanda tangan atau selembar formulir. Nah, ini bukan cerita fiksi, ini realita yang dihadapi banyak warga. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Di bagian pertama ini, kita bakal lihat betapa berlikunya perjalanan warga buat sekedar dapat bantuan sebelum inovasi keren ini muncul. Lihat deh tabel ini. Ini gambaran nyata perjalanan yang harus ditempuh warga dulu. Mulai dari cari informasi, nyerahin formulir, sampai verifikasi data, semuanya harus dilakukan di kantor pusat yang jaraknya bisa puluhan kilometer. Dampaknya udah pasti, warga kehilangan penghasilan harian, ongkos transport jadi bengkak, dan yang paling parah, bantuan yang mereka butuhkan jadi telat datangnya. Angka ini bener-bener bikin kita mikir, 80 kilometer. Itu bukan jarak yang main-main loh, apalagi buat mereka yang ekonominya pas-pasan. Ini adalah sebuah tembok penghalang yang nyata. Dan ini yang bikin miris. Pertanyaan ini kena banget ke inti masalahnya. Gimana ceritanya kalau ongkos buat ngurus bantuan malah lebih mahal dari nilai bantuan yang mau diterima? Ini kan jadi paradoks ya. Nah, inilah dilema besar yang harus dipecahkan oleh pemerintah daerah. Nah, setelah kita lihat masalah peliknya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Solusinya. Ini bukan cuma sekedar program baru loh, tapi sebuah filosofi pelayanan yang benar-benar baru. Kenalin, solusi Sipakatao. Nama Sipakatao ini dipilih dengan sangat cerdas. Secara teknis, ini singkatan dari sistem pelayanan mereka. Tapi yang jauh lebih dalam, Sipakatao itu adalah filosofi lokal Bugis Makassar yang artinya saling menghormati dan memanusiakan manusia. Keren kan? Jadi, nama ini sekaligus menanamkan nilai martabat dan rasa memiliki ke dalam layanannya. Perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Bedanya bagai langit dan bumi. Dulu harus jauh-jauh ke kantor pusat. Sekarang cukup datang ke balai desa. Dulu antriannya panjang. Sekarang prosesnya sat-set di tempat. Intinya, layanan yang tadinya membebani, sekarang justru datang langsung ke depan pintu rumah warga. Jadi, poin utamanya simple banget sebetulnya. Ini soal mengubah pola pikir secara fundamental. Pemerintah yang proaktif mendatangi warganya, bukan lagi pasif menunggu didatangi. Tentu saja, ide sehebat ini butuh eksekusi yang gak kalah hebat. Di bagian ketiga, kita bakal intip dapur mereka. Gimana sih cara mereka membangun jembatan digital ini dan mewujudkan visi Sipakatao? Prosesnya ternyata sangat terstruktur dan ngebut. Cuma dalam 3 bulan mereka berhasil bergerak dari perencanaan di mana semua pihak diajak ngobrol, lanjut ke eksekusi dengan bikin aplikasi dan uji coba di 4 lokasi, sampai akhirnya peluncuran resmi. Ini bukti keseriusan mereka buat bikin perubahan. Dan kuncinya, tentu aja gotong royong. Keberhasilan ini nggak mungkin terjadi kalau semua pihak jalan sendiri-sendiri. Mereka pakai model pentahelix, yang intinya melibatkan semua yang berkepentingan. Ada dinas sosial sebagai komandannya, Disduk Capil yang memastikan datanya valid, sampai para camat dan kepala desa sebagai ujung tombak di lapangan. Semuanya bergerak bareng. Nah, ini dia langkah teknis yang paling brilian menurut saya. Daripada repot-repot bikin sistem data baru dari nol, mereka memilih jalan yang lebih cerdas. Sistemnya langsung diintegrasikan dengan sistem kependudukan yang udah ada. Hasilnya, data akurat sejak hari pertama dan mereka bisa menghindari banyak potensi masalah di masa depan. Sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Setelah semua perencanaan dan kerja keras itu, pertanyaannya adalah, berhasil nggak? Apa dampaknya buat warga? Yuk kita lihat hasilnya. Kutipan ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Dampaknya bukan cuma dirasakan warga, tapi sampai mengubah cara pemerintah bekerja. Kalau sebuah program sudah berhasil masuk ke dokumen anggaran resmi, itu artinya program ini dianggap serius, berkelanjutan, dan sudah jadi prioritas. Grafik ini udah bicara banyak ya. Lihat deh, biaya perjalanan warga turun drastis. Waktu proses layanan jadi jauh lebih singkat, dan yang nggak kalah penting, akurasi datanya meningkat tajam. Ini artinya bantuan bisa sampai ke orang yang benar-benar berhak menerimanya.
Dan yang lebih keren lagi, inisiatif lokal dari Bulukumba ini ternyata punya dampak sampai ke tingkat global loh. Dengan mempermudah akses ke jaring pengaman sosial, si Pakatao secara langsung ikut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG, terutama dalam memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan membangun institusi yang kuat. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sukses si Pakato ini? Dan gimana kelanjutannya? Jadi ada 3 pelajaran penting nih yang bisa kita contek. Pertama, jangan bikin sistem baru kalau bisa nyambung ke yang sudah ada. Simpel kan? Kedua, sentuh hati masyarakat dengan pendekatan budaya lokal biar mereka merasa ikut memiliki. Dan yang ketiga, ingat teknologi itu cuma alat. Tanpa payung hukum dan kebijakan yang jelas, alat secanggih apapun nggak akan efektif. Dan perjalanan mereka nggak berhenti di sini. Justru, ini baru permulaan. Setelah uji coba yang sukses, rencananya jelas dan ambisius banget. Tahun 2025 mau diperluas ke seluruh kabupaten, dan setelah itu, model ini siap dibagikan sebagai cetak biru untuk ditiru oleh daerah lain di Indonesia. Kisah si Pakatao ini jadi bukti kalau inovasi yang hebat itu nggak harus rumit. Yang penting fokusnya adalah manusia. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan bersama. Di lingkungan kita masing-masing, kira-kira kesenjangan apa sih yang perlu kita tutup? Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.